Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang sangat besar, nikmat dimudahkannya kita untuk ngaji ilmu agama. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ngaji ilmu agama adalah jalan pintas untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di dunia dan di akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Dan Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di taman-taman surga, majelis-majelis ilmu, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya menjaga dan merawat nikmat ini agar jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Mari kita tetap bersemangat dalam menimba ilmu agama. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dengan memperbanyak doa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu. Dan mari kita sabar dan istiqamah di atas jalan menuntut ilmu ini. Walaupun mungkin berat, ada tantangannya, ya kadang terjangkit penyakit futur, malas dan sebagainya, hendaknya kita tetap berjuang, sabar dan istiqamah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah kepadanya. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kayaknya belum lama kemarin daurah sifat salat Nabi di sini. Ya. Ini balik lagi ke sini. Ini aslinya bukan di masjid ini. Masjid Al-Ittihad ya. Tapi nggak tahu dialihkan di sini. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas tentang tema berlomba menuju naungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sedikit perubahan judul ya. Yang sebelumnya mestinya di Al-Ittihad dengan judul Masuk Surga Bersama Keluarga. Ya, tapi karena dipindahkan tempat berubah juga temanya. Ya.
Tapi insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan sedikit sampaikan juga tentang masuk surga bersama keluarga. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Membahas tentang berlomba menuju naungan Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan yang sangat penting. Karena pembahasan ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Dan kita semuanya tahu, sepakat bahwa iman kepada hari akhir merupakan pokok dasar rukun iman yang 6. Dalam hadis Jibril yang masyhur, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir. Jadi ini termasuk bagian dari rukun iman, dan beriman kepada takdir. Saking pentingnya iman kepada hari akhir ini, sehingga hampir setiap lembar Al-Quran bercerita tentang hari akhir, hari kiamat. Saking pentingnya masalah hari akhir ini, begitu banyak nama hari akhir dalam Al-Quran, sehingga disebutkan oleh sebagian ulama, Imam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan lain-lain, lebih dari 80 nama untuk hari kiamat. Dan pembahasan tentang berlomba menuju naungan Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting, karena ini bisa mengingatkan kita kepada kematian. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar sering memikirkan kematian, merenungi kematian. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan? Al-maut, yaitu kematian. Dan itu adalah suatu kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita bisa saja sembuh dari sakit, kita bisa saja selamat dari kecelakaan, kita bisa saja selamat dari bencana. Tapi yakinlah, kita tidak akan bisa selamat dari intaian kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Baik dia pria maupun wanita, baik dia miskin maupun kaya, baik dia pejabat atau rakyat jelata, semuanya pasti akan mati. Baik dia orang yang lemah maupun perkasa, semuanya akan mati. Dan ini harus selalu kita ulang-ulang pada diri kita, karena kita sering lupa, kita sering terbuai dengan fata morgana dunia. Kita sering tersibukkan, sehingga lalai bahwa kita di dunia ini hanyalah sementara. Mengingat kematian membuahkan kepada kita setidaknya 3 faedah penting. Pertama, orang yang selalu ingat kematian, dia akan bersemangat dalam beramal soleh. Dia akan bersegera, dia akan berlomba-lomba untuk melakukan amal kebajikan, karena dia sadar bahwa bekalnya untuk pulang kampung halaman menuju akhirat masih sedikit. Perjalanan kita menuju kampung akhirat ini butuh bekal, yaitu bekal iman dan amal saleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah SWT. Yang kedua, mengingat kematian membuahkan kepada kita faedah, yaitu
kita akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak pakai menunda-nunda lagi. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat maut mencabut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan nafas kita. Orang yang tidak tahu kapan dia akan mati, maka dia akan bersiap kapanpun. Betapa banyak kematian ya datang secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jangan kita berangan-angan panjang bahwa kematian ya hanya datang tatkala kita di usia senja dan tua. Di kuburan tidak ada tulisan khusus untuk orang-orang tua. Betapa banyak anak-anak muda ya yang keluar dari rumahnya dengan sepeda motor ninja, tapi pulang tinggal namanya. Kita tidak boleh ya lalai. Kita tidak boleh panjang angan-angan sehingga lupa tentang akhirat. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, innama akhafu alaikum musnatain. Sesungguhnya yang saya khawatirkan kepada kalian adalah dua hal. Ittiba'ul hawa wa tulul amal. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Amma ittiba'ul hawa fayasuddukum anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu, kenapa saya khawatirkan kepada kalian? Karena mengikuti hawa nafsu akan menghalangi kalian dari mengikuti kebenaran. Wa ammatulul amal fayunsikum anil akhirah. Adapun panjang angan-angan, kenapa saya khawatirkan? Karena panjang angan-angan akan melalaikan kalian dari akhirat. Yang ketiga, buah yang ketiga dari kita mengingat kematian adalah ya kita akan qanaah dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Kita tidak tergila-gila untuk mengejar dunia. Warda bima qasama Allahu lak takun ahnan nas. Ridholah kamu dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, niscaya kamu menjadi orang paling kaya di dunia ini. Seorang yang menyadari bahwasanya dia akan mati, dia akan meninggalkan panggung dunia ini. Dia ya tidak akan tergila-gila mengejar dunia yang fana, ya, yang hina, yang diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lebih dari sayap nyamuk, yang diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai kambing yang cacat. Yang diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia dibandingkan dengan akhirat tak lebih seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke lautan, kemudian dia menariknya. Ya, lihatlah berapa tetes air yang menempel di air, di jarinya tersebut. Setetes dua tetes, itulah perumpamaan dunia. Dan hamparan lautan yang begitu luas, itulah perumpamaan kenikmatan ya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimahullah, dengan mengingat kematian ya ini sangat banyak faedahnya. Pembahasan ini juga sangat penting karena ini akan menjadikan kepada kita bersemangat untuk melakukan kiat-kiat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, saat kita sangat membutuhkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita semuanya percaya bahwa manusia setelah mati nanti akan dibangkitkan. Tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita. Siapa yang meragukan tentang adanya hari kebangkitan, maka dia keluar dari garis Islam. Za'amal ladzina kafaru alla yub'asu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir beranggapan bahwa mereka tidak dibangkitkan.
Jadi siapa yang beranggapan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Orang-orang kafir beranggapan bahwa mereka tidak dibangkitkan. Demi Allah, pasti kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan tentang amal perbuatan kalian, dan semua itu sangatlah mudah, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Saat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, saat malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berhitan, dan dalam keadaan tidak bersandal. Ayyuhan nas, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah khufatan uratan hurla. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersandal, dan dalam keadaan tidak berhitan. Aisyah Ummul Mukminin dengan sifat malunya sebagai wanita salihah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan yanduru ba'dhum ba'dha." Wahai Rasulullah, kalau begitu nanti yang laki bisa melihat yang perempuan dong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Wahai Aisyah, saat itu orang nggak bakal mikirin macam-macam. Yang mereka pikirkan saat itu bagaimana nasib mereka bisa selamat, bagaimana mereka, apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Kita aja di dunia, kalau lagi ada tanah longsor, ketika ada tsunami, orang nggak akan pikiran macam-macam. Semuanya berpikir bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Di akhirat jauh lebih panik daripada itu. Besok pada hari kiamat, saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan pada kepala manusia, sehingga jarak antara kepala dan matahari hanya sekitar 1 mil. Tudna asy-syamsu yaumal qiyamah alal khalqi hatta yakuna bimiqdari mil. Akan didekatkan matahari besok pada hari kiamat kepada manusia, hamba, sampai jarak antara matahari dengan kepala-kepala mereka hanya sekedar 1 mil. Bayangkan kita di dunia ini aja yang jaraknya begitu jauh udah merasakan begitu panasnya matahari, apalagi besok pada hari kiamat. Maka bercucuran keringat-keringat hamba, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai mengguyur sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri sesuai dengan kadar amalnya. Hari itu Allah Subhanahu wa taala membuat padang mahsyar macet luar biasa, sampai kaki-kaki manusia gak bisa bergerak sedikit pun. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser 2 kaki hamba sampai ditanya tentang 4 hal. Gak bisa bergeser, artinya apa? Macet, cet. Kita semacet-macetnya di dunia masih bisa gerak kaki kita, tapi kemacetan besok pada hari kiamat di padang mahsyar, kemacetan yang luar biasa, sampai kaki manusia pun gak bisa gerak. Saat itulah kaum muslimin, manusia mencari naungan Allah Subhanahu wa taala, mencari sekiranya ada yang bisa menolong mereka, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali amal-amal perbuatan mereka. Harta mereka, keluarga mereka, pangkat mereka, pengikut mereka tidak bermanfaat saat itu. Yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, lari dari ayahnya, dari ibunya, dari istrinya, dari anaknya. Masing-masing sibuk memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Gak ada yang bisa menyelamatkan mereka, harta mereka, anak mereka, kecuali amal perbuatan mereka. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak mereka kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, makanya ma'asyiral muslimin, sangat penting bagi kita untuk mengetahui amalan-amalan apa yang bisa menjadikan kita bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala besok. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia saja kalau kepanasan pasti kita akan mencari apa? Naungan, tempat berteduh dari panas, dari teriknya matahari. Ya. Lantas bagaimana saat matahari ya didekatkan pada kepala-kepala kita? Sungguh saat itu adalah saat yang sangat membutuhkan bagi kita untuk bisa ya mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengajak kepada para jemaah sekalian untuk merenungi sebuah hadis yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis ini terdapat amalan-amalan penting yang bisa menjadi ya penolong kita, menjadikan kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya di satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah memerinci al-imamul adil. Yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda atau pemudi yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid, kangen untuk ke masjid, kerasan, nyaman kalau di masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu. Seorang laki-laki yang dirayu, digoda seorang wanita yang memiliki jabatan, kedudukan dan memiliki paras yang cantik, namun dia mengatakan inni akhafu, saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama shimaluh ma tunfikuhu yaminuh. Yang keenam adalah seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah. Dia menyembunyikan, merahasiakan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan
kanannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala sendirian, tatkala sepi, lalu dia meneteskan air mata. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat. Hadis ini adalah hadis yang agung sekali, yang perlu kita renungkan bersama. Karena di dalam hadis ini terdapat berbagai amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Makanya Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid mengatakan hadis ini adalah hadis yang paling bagus tentang fadhailul a'mal. Hadis yang paling luas dan paling sahih, paling mencakup tentang amal-amal kebaikan. Ya. Mari kita bersama-sama merenungi hadis yang mulia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, nama aslinya Abdurrahman ibnu Sahr, adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau tercatat meriwayatkan hadis sekitar 5.320 hadis. Sahabat nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 1.000. Tapi nomor 1 yang paling banyak adalah sahabat Abu Hurairah. Oleh karenanya, kalau kita mendapati ada sebagian orang, sebagian kelompok yang begitu benci dan memusuhi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia suka mencaci, mencela Abu Hurairah, pastikan bahwa dia adalah seorang munafik dan zindiq yang ingin menghujat syariat Islam, yang ingin menghancurkan sendi-sendi Islam. Ya, seperti orang-orang Syiah yang begitu memusuhi sahabat Abu Hurairah. Ketahuilah, siapapun yang membenci sahabat Abu Hurairah, memusuhi Abu Hurairah, pada hakikatnya bukan menyerang personal Abu Hurairah, pribadi Abu Hurairah, tapi sesungguhnya dia ingin menikam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebab kalau Abu Hurairah sudah dihujat, dicela, ya, 5.320 hadis dimentahkan. Ini tujuan utama mereka. Makanya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi pernah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yat'anu ahadan fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kalau kamu mendapati ada seorang yang mencela satu saja dari kalangan sahabat Nabi, ketahuilah bahwa dia zindik. Zindik itu artinya munafik. Ya, li'annal Qur'ana indana haq was sunnata indana haq. Karena Al-Qur'an itu benar menurut kita. Sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi adalah benar menurut kita. Dan yang menyampaikan Quran dan hadis kepada kita siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya mereka ingin menghancurkan Al-Quran dan Sunnah dengan mencela para sahabat-sahabat Nabi. Karena inilah yang karena merekalah yang membawa Al-Quran dan Sunnah ini kepada kita. Merekalah perantara yang menyampaikan kepada kita. Taib. Hadis ini kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nabi menyampaikan secara global dulu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan. Perlu diketahui bahwa lafaz 7 itu bukan untuk pembatasan. Karena dalam ilmu usul fikih, para ulama menegaskan mafhumul adadi dhaif. Ya, pemahaman tentang bilangan itu lemah.
Artinya jangan dipahami bahwa ini khusus 7 saja, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang, enggak. Ya, di sana ada amalan-amalan yang lain di luar dari hadis ini. Makanya sebagian para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar punya buku tentang orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengumpulkan 20. Ada lagi Al-Imam As-Suyuti rahimahullah malah bisa mengumpulkan 70. Ada lagi Al-Imam As-Sakhawi 90. Walaupun terlepas ada hadis yang sahih, ada yang dhaif, tapi intinya bahwa 7 ini bukanlah sebagai pembatasan. Dan dipilih lafaz 7 karena 7 itu memiliki rahasia. Ya, Allah menciptakan langit 7 tingkat. Allah menciptakan bumi 7 tingkat. Hari ada 7. Tawaf 7 kali. Sa'i 7 kali. Melempar jamarat 7 kali. Ya, apalagi? Ya, kita diperintahkan untuk mendidik anak kita untuk sholat, menyuruh anak kita sholat ketika sudah berumur 7. Takbir Id 7 kali dan seterusnya. Intinya bahwa 7 dipilih oleh Rasulullah SAW. Ya, pertama ini bukan untuk pembatasan, tapi lafaz 7 memang sering digunakan dalam Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam naungannya. Maksudnya dalam naungannya ini disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengagungan, seperti rumah Allah Ka'bah, ya. Dan yang dimaksud dengan naungan Allah di sini adalah arsy-Nya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain lebih tegas, dalam riwayat Salman, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli arsyihi. Ada lafaz di dalam naungan arsy-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Jadi 7 golongan ini akan mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu hari akhir. Hari kiamat. Hari di mana saat itu semua orang panik. Bahkan para nabi pun ikut panik memikirkan nasib-nasib mereka sendiri. Bukan hanya orang-orang biasa saja, para nabi. Kita tahu dalam hadis syafaat yang sangat panjang, ketika orang datang kepada Nuh, ketika datang kepada Adam, Adam mengatakan saya juga banyak salahnya. Pergilah kepada Nuh, Rasul yang pertama yang Allah utus. Nuh, akhirnya mereka datang kepada Nuh. Nuh mengatakan, ya saya juga banyak salahnya. Pergilah kepada Ibrahim, Ibrahim pergilah kepada Nabi Musa, Nabi Musa pergilah kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau para nabi saja mereka panik memikirkan nasib mereka sendiri-sendiri, bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Dan bayangkan pula saat itu para nabi saja tidak bisa nolong orang lain, padahal mereka para nabi. Ini menunjukkan bahwasanya yang memiliki kekuatan, kekuasaan, kerajaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memiliki ya hak dalam masalah rububiyah, uluhiyah, ya, yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan secara global 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di naungan arsy-Nya, kecuali di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini secara global ya. Pinternya metode Rasulullah itu, beliau menyampaikan secara global dulu, baru kemudian apa? Memerinci. Dan itu sering. Dan itu salah satu metode pengajaran yang sangat bagus, yaitu menyampaikan secara global dulu, baru kemudian memerinci. Kenapa? Karena orang kalau disampaikan secara global, baru kemudian memerinci, itu akan menjadikan penasaran. Ya, ketika Rasulullah menyampaikan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di bawah naungannya,
di satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Orang akan penasaran, siapa sih 7 golongan tersebut? Saat ya pendengar sudah penasaran, baru dikasih apa? Rinciannya. Orang kalau sudah penasaran, wah itu perhatian. Nah, ini salah satu metode ya. Kalau antum misalkan pendidik, guru, ya sangat bagus. Makanya sering Nabi SAW menyampaikan global dulu baru merinci. Ijtanibus sab'al mubiqat, hati-hati kalian dari 7 dosa yang membinasakan. Itu global. Baru kemudian para sahabat penasaran, apa saja wahai Rasulullah? Ya, baru Nabi mengatakan syirik, sihir, membunuh dan seterusnya. Jadi disampaikan secara apa? Global dulu. Tujuannya adalah membuat apa? Penasaran sehingga mereka siap menerima transfer ilmu yang akan disampaikan. Makanya seorang yang mendidik, seorang ustadz atau seorang guru, seorang khotib, jangan hanya cuma yang penting pokoknya saya nyampaikan, paham gak paham ya itu bukan urusan saya, bukan. Seorang guru, seorang pendidik, seorang ustadz harus berusaha semaksimal mungkin ya dengan metode yang mudah, dengan metode yang menarik, bagaimana ilmu yang ingin dia sampaikan ini betul-betul bisa diserap oleh para pendengar. Karena tujuannya adalah memahamkan, bukan cuma sekedar menyampaikan. Ya, bagaimana memahamkan? Taib. Yang pertama yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Yang adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam yang adil, pemimpin yang adil, nomor satu yang masuk di dalam hadis yang mulia ini tentu adalah pemimpin tertinggi. Siapa pemimpin tertinggi? Raja, presiden, khalifah, sultan, atau apapun namanya. Ya, pemimpin tertinggi dalam suatu negara, maka dia masuk pertama kali dalam hadis yang mulia ini. Jika dia berbuat adil, yaitu menerapkan hukum langit di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hukum langit yaitu maksudnya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum yang paling adil. Wa man ahsanu minallahi hukma. Adakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Jika para pemimpin menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, maka merekalah pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang tidak pilih kasih dalam penerapan hukum. Ya. Karena pilih kasih dalam penerapan hukum inilah yang bikin hancur sebuah negeri. Nabi SAW pernah mengatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum annahum idza saraqa fihimus syarif tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dhaif aqamu alaihil had. Sesungguhnya yang bikin hancur binasa umat-umat sebelum kalian adalah kalau yang mencuri, yang maling itu adalah orang-orang bangsawan, orang-orang kaya, dibiarkan. Maksudnya nggak diterapkan apa? Hukum. Bebas dia, kebal hukum, ya. Tapi kalau yang maling, yang mencuri itu adalah orang-orang yang miskin, rakyat jelata, maka mereka akan menerapkan hukum kepadanya. Lalu kata Nabi SAW, fawalladhi nafsi biyadih law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andaikan Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni putri Nabi Muhammad sendiri, kalau dia yang maling, saya sendiri yang akan potong tangannya. Keadilan harus ditegakkan, ya, bukan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, bukan hanya tajam ya kepada lawannya, tapi tumpul kepada temannya. Ya, keadilan harus diterapkan secara menyeluruh kalau kita ingin
menjadi bagian dari hadis yang mulia ini dan menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kehancuran, maka penegakan hukum secara adil harus diterapkan. La haddun yu'malu bihi fil ard khairun min an yumtaru arba'ina yauman. Hukum yang adil, hukum Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan di muka bumi ini jauh lebih baik daripada 40 hari mendapatkan hujan. Ya, taib. Jadi ini nomor pertama, imamul adil, yaitu imam yang tertinggi, presiden, ya, raja, ya, dan sebagainya. Demikian juga masuk di dalam hadis yang mulia ini para pemimpin-pemimpin walaupun dalam ruang yang lebih kecil, ya, misalkan ketua takmir masjid misalkan, atau direktur perusahaan, atau kepala sekolah, bahkan kepala rumah tangga, itu masuk juga dalam al-imamul adil. Jika dia menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pilih kasih. Makanya Nabi SAW menyuruh orang tua untuk adil kepada anak-anaknya. I'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Jadi kita sebagai orang tua harus adil juga. Jangan karena menteng-menteng anaknya yang ini, ya, cerdas atau ganteng, dia lebih perhatian. Yang itu anaknya, ya, agak preman gitu, akhirnya dicuekin. Harus adil. Ya. Nah, demikian juga kepala rumah tangga sebagai seorang suami adil juga kepada siapa? Istri. Maksudnya istri-istrinya. Kalau istrinya lebih dari satu, harus adil. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shikkuhu ma'il. Barang siapa yang memiliki dua istri lebih, lalu dia pilih kasih, condong kepada salah satunya. Mentang-mentang ini istrinya masih baru, gitu kan, masih muda, insya Allah, ya, dibuatkan rumah yang bagus. Yang ini, yang istri lama malah cuma dikontrakkan. Hati-hati tuh. Nanti besok pada hari kiamat dia akan miring. Jadi kalau nanti pada hari kiamat ada yang miring, bertandanya apa? Ini poligaminya nggak adil. Intinya, ya, siapapun kita sebagai pemimpin maka harus apa? Adil, supaya masuk dalam bagian dari hadis ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedua, kelompok yang kedua yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu patokannya mulai dari baligh. Ya, baligh itu umur berapa? 15-an lah ya. Sampai 30 atau 40. Jadi ada dua pendapat. Sebagian para ulama mengatakan pemuda itu patokannya sampai 30. Pendapat yang kedua mengatakan sampai 40. Ada yang mengatakan sampai 30, ada yang mengatakan sampai 40 batasannya. Ya. Kalau batasannya ikut pendapat yang pertama, berarti yang umurnya di atas 30 nggak masuk pemuda lagi udah. Ya. Ojo ngaku-ngaku lagi. Ya. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua, nah, anak ikut yang pendapat kedua aja lah biar masuk ini. Ya. Yaitu sampai 40, nah berarti belum keluar dari masa muda, berarti masih muda dia kalau belum lebih dari 40. Intinya wasyabun, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ibadah definisinya adalah seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah,
segala ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin. Anak muda, seperti yang kita tahu, rata-rata anak muda itu hidupnya pengennya apa? Bebas, ya, nggak ada ikatan. Makanya rata-rata anak muda, ya, pengennya huru-hara, tawuran, foya-foya, pacaran, senang-senang, ya, bahkan narkoba, seks bebas. Rata-rata anak muda. Sampai ada istilah kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak ya. Kok idah tekon di? Nah, riwayat siapa juga nggak ada. Nah, itu kebanyakan anak muda. Kalau seandainya ada anak muda, ya, yang berbeda, yang luar biasa, dia menyelisihi kebanyakan anak muda di zamannya, dia mengekang hawa nafsunya, ya, dia menyibukkan dirinya dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perkuat akidahnya, dia perkuat ibadahnya, dia perbaiki akhlaknya. Ini anak muda yang luar biasa. Jarang-jarang ada yang seperti ini. Ya, maka antum yang masih muda-muda, ya, ini mari berusaha untuk masuk bagian dari hadis yang mulia ini, yaitu bagaimana kita tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemuda-pemuda yang kuat akidahnya, rajin ibadahnya, mulia akhlaknya. Islam sangat perhatian kepada anak-anak muda. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Siapa mereka itu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Surat Al-Kahfi ayat 13. Mereka itu Ashabul Kahfi yang dipuji oleh Allah, bahkan ada surat khusus namanya Al-Kahfi. Mereka adalah fityah, para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak muda yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa emas, masa kekuatan, masa yang penuh dengan potensi. Ya, maka mari kita manfaatkan masa muda ini dalam hal-hal yang bermanfaat, yang berguna untuk dunia dan akhirat kita sebelum kadaluarsa. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal lain. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ingat, ya, masa muda akan ditanya oleh Allah SWT. Tadi sudah saya sindir tentang hadis la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser 2 kaki hamba besok pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satunya apa? Wa an syababihi fima afna. Tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan? Apakah dia habiskan untuk huru-hara, foya-foya, ya, hal-hal yang enggak bermanfaat, tawuran, pacaran, ya, kemudian apa? Demo-demo, nggak ada manfaatnya. Pemuda yang bermanfaat itu pemuda yang semangat ngaji ilmu agama, pemuda yang menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah SWT, ya, pemuda yang mulia akhlaknya. Ini baru anak muda yang luar biasa. Ini milenial yang luar biasa. Ya, sekarang banyak orang ini pada zaman kita sekarang salah menilai anak muda. Banyak yang mengira anak muda yang hebat itu adalah kalau, ya, punya bakat nyanyi misalkan, ya, punya bakat
punya prestasi ini, prestasi dunia. Dari prestasi-prestasi dunia. Ya, prestasi yang sesungguhnya bagi anak muda adalah tatkala dia baik agamanya. Dia bisa melindungi dirinya dari kerusakan-kerusakan ya yang sedang menggoda dirinya. Anak muda ini banyak godaannya. Banyak godaannya. Dan biasanya masih lugu, masih muda ini. Makanya ingat, anak muda sangat butuh sama arahan. Ya. Arahan dari orang tua, arahan dari ulama, ustadz. Ya. Karena kadang-kadang dia nggak bisa mengontrol. Oleh karenanya, ya, kalau kita ingin menjadi generasi ya milenial idaman Islam ini, mari kita menjadi anak-anak muda yang apa? Sibuk dengan ibadah kepada Allah, sibuk ngaji ilmu agama, ya, sibuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, akhlaknya mulia. Wah, kalau seperti ini, ada anak muda seperti ini, ya, dan Anda wahai orang tua punya anak perempuan, udah nikahkan udah. Jangan ditunda-tunda lagi, karena langka anak muda kayak gini nih zaman sekarang. Ya, baik. Yang ketiga, wasabun warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga adalah seorang yang hatinya tergantung pada masjid. Ya, tertambat pada masjid. Apa maksudnya? Seorang yang hatinya tertambat pada masjid, artinya dia senang di masjid, nyaman di masjid, rindu, kangen dengan masjid. Setiap kali dia keluar dari masjid, setelah sholat atau setelah taklim, dia berangan-angan kapan balik lagi ke masjid. Ya, ini golongan yang ketiga yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang kalau dia kerasan di masjid, nyaman, asik di masjid, ya, ini tanda kebaikan bagi seseorang. Sebab masjid adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis, pernah seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahabbul biqa'i ila Allah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah mengatakan, la adri hatta as'ala Jibril. Saya nggak tahu, ntar saya tanyakan dulu sama Jibril. Masya Allah, ini faedah menarik ini. Rasulullah saja nggak berani berfatwa kalau dia nggak punya ilmu. Maka ini perhatian bagi kita, kalau kita ditanya tentang suatu masalah, terus kita nggak tahu jawabannya, jangan bondo nekat. Ya, sekarang banyak orang, ya, masya Allah, nggak punya kapasitas ilmu agama, tapi kalau bicara agama, masya Allah, seakan-akan dia Ibnu Taimiyah. Ya, fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya apa? Man takallama fi ghairi fannih atabil ajaibi. Orang yang berbicara di luar kapasitasnya, dia akan mengeluarkan keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan. Sekarang banyak kejanggalan-kejanggalan, fatwa-fatwanya leneh karena orang-orang yang nggak punya ilmu tapi ikut berbicara. Ya, terutama kalau di media sosial, masya Allah, nggak kelihatan kalau di media sosial ini siapa yang betul-betul ulama, siapa yang betul-betul ustadz, siapa yang enggak. Semuanya tampil berbicara tentang agama. Ini bahaya. Taib. Setelah ditanyakan kepada Jibril, Jibril menjawab, ahabbul biqa'i ila Allah al-masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Makanya tugas kita semuanya bagaimana bisa
punya andil partisipasi untuk memakmurkan masjid-masjid. Masjid ini tempat yang sangat strategis untuk menyuarakan Islam, menyebarkan cahaya Islam. Itulah kenapa dalam sejarah tercatat ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke kota Madinah, apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasul? Bangun masjid. Masjid apa itu? Ayo, masjid apa? Masjid Nabawi. Betul apa salah? Salah. Yang betul? Masjid Kuba apa Masjid Baqi? Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba, Pak. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika datang ke kota Madinah. Dan itu termasuk salah satu tempat yang dianjurkan bagi kita untuk menziarahinya kalau kita di Madinah. Bahkan Nabi mengatakan, sholat 2 rakaat di Masjid Kuba pahalanya sebanding dengan umroh. Ya, taib. Intinya bahwa Rasulullah SAW pertama kali hijrah, yang pertama beliau lakukan adalah bangun masjid. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa masjid adalah tempat yang sangat strategis untuk dakwah, untuk penyebaran Islam. Makanya kita harus berupaya punya andil partisipasi untuk memakmurkan masjid. Keutamaannya luar biasa loh, memakmurkan masjid itu. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW pernah mengatakan, Inna Allaha la yunadi yaumal qiyamah aina jirani, aina jirani. Besok pada hari kiamat Allah akan memanggil di hadapan para makhluknya. Dicari sama Allah SWT, mana para tetanggaku? Mana para tetanggaku? Faqalatil malaikah, lalu malaikat menjawab, wa man yambahi an yujawiraka rabbana. Ya Allah, siapa yang pantas menjadi tetanggamu ya Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aina ummarul masajid? Mana hamba-hambaku yang dahulu di dunia memakmurkan masjid? Itu yang dicari. Ya, makanya memakmurkan masjid ini keutamanya luar biasa, jangan diremehkan. Orang banyak meremehkan marbot masjid. Ya. Dikiranya orang yang sukses itu adalah orang yang berdasi, pakai jas, keren, naiknya Mercy, Lalu dia memandang sinis orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berprestasi, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari tampangnya, bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari hartanya, tapi dilihat dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka kita harus memakmurkan masjid. Ya. Dan memakmurkan masjid itu ada 2 macam. Yang pertama, memakmurkannya dari sisi fisik. Pembangunannya, kebersihannya, kenyamanannya. Makanya Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bangun masjid. Apa kata Nabi? Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid lillah. Lillah itu artinya ikhlas karena Allah. Itu syarat penting, karena kalau bangun masjidnya bukan lillahi ta'ala, sebesar apapun amal perbuatan tersebut nggak ada artinya. Karena syarat utama diterimanya amal ibadah itu adalah ikhlas. Maka nggak boleh orang bangun masjid tapi tujuannya ada kepentingan-kepentingan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, sekarang banyak orang bangun masjid, nyumbang masjid, ada maunya, ada udang di balik nampan. Apa? Supaya nanti dicoblos. Sehingga pernah sebagian kejadian, dia udah nyumbang kubah, udah nyumbang pasir, semen, nggak taunya kalah, dijaluk meneh.
diambil lagi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Taib. Siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Demikian juga kita perhatikan kebersihannya, kawan. Ya. Jangan sampai mengotori masjid. Imam Bukhari pernah beliau ketika mengajar hadis terus lihat ada sampah. Beliau berhenti mengajar hadis, dia ambil sampah tersebut, dia kantongin. Ketika keluar baru beliau buang. Gitu perhatian para ulama dalam kebersihan masjid, menjaga kebersihan, kenyamanan. Yang kedua, memakmurkan masjid yaitu dengan ibadah. Karena tujuan inti pembangunan masjid itu fungsinya adalah untuk ibadah, untuk sholat, untuk membaca Quran, untuk berdoa, berzikir, pengajian dan sebagainya. Tempat musyawarah, berkumpulnya kaum muslimin. Itu masjid, fungsi dari masjid. Pernah ketika ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, tahu ya hadisnya, ada orang Arab Badui kencing di masjid. Para sahabat emosi, tapi Nabi SAW menahan amarah mereka. Biarin dulu, biar sampai selesai dulu kencingnya. Karena kalau ditegur sekarang kasihan, sakit. Bisa-bisa malah kemana-mana nanti malahan. Air kencingnya. Makanya diambil kaidah dari hadis yang mulia ini, yaitu apabila dua mafsadat berbenturan, pilihlah yang paling ringan. Di sini ada dua mafsadat. Membiarkan dia tetap kencing itu mafsadat. Menegurnya juga mafsadat. Kalau saat itu ditegur juga mafsadat. Tapi Rasulullah SAW memilih mafsadat yang lebih ringan, yaitu membiarkannya dia dulu. Karena itu lebih ringan. Karena kalau ditegur saat itu juga, ini mafsadatnya lebih besar. Satu, memutus orang yang lagi kencing. Bayangkan aja kita lagi kencing tengah-tengah suruh macet, sakit. Nggak percaya, coba Anda. Yang kedua adalah kalau kita tegur saat itu juga, itu bisa-bisa air kencingnya malah kemana-mana. Bila masa kena celana, bisa malah kena ke tempat-tempat yang lain yang harusnya cuma di pojok, ini bisa malah nyiprat kemana-mana. Gitu. Taib. Setelah selesai baru Rasulullah SAW negur orang Badui tadi. Ya Abdullah. So, ini lihat ini. Lembutnya Nabi SAW ketika menasihati. Dipanggilnya dengan apa? Wahai hamba Allah. Bukan hei tolol bahlul. Enggak. Enggak tahu diri. Mosok masjid di kencingin. Enggak. Tapi bahasanya itulah. Rasulullah SAW mengatakan, wahai hamba Allah. Inna hadhil masajid la tasluhu illa lidzikrillah wassalah wa qiraatil Quran. Sesungguhnya masjid itu enggak pantas kecuali untuk sholat, zikir, dan baca Quran. Saking lembutnya Rasulullah SAW, orang Arab Badui tadi akhirnya kemudian mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi saya sama Muhammad aja, yang lain jangan kamu sayang. Apa yang lain galak sama saya? Nah, jadi intinya di situ Rasulullah SAW menyebutkan bahwa masjid itu digunakan, dibangun, tujuannya adalah untuk sholat, untuk ibadah, membaca Quran, zikir, doa, pengajian dan sebagainya. Itu ibadah. Makanya aneh, kemarin beberapa waktu yang lalu ada ide masjid live musik. Ini Ustadz gaul katanya. Ini Ustadz gaul tapi kebablasan. Pengennya gaul tapi kebablasan. Gaul itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kebablasan, sampai menerjang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid itu dibangun untuk ibadah, bukan untuk hiburan.
Apalagi disandingkan antara ibadah kepada Allah yang itu adalah kebenaran, kemudian disandingkan dengan musik dan nyanyian yang itu merupakan kemaksiatan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya. Nah, ini ide yang ingin mengembalikan kita kepada jahiliyah kembali. Orang-orang jahiliyah dulu, ya, mereka menjadikan, ya, Ka'bah, Masjidil Haram tempat untuk bernyanyi, bersiul, bertepuk tangan. Itu orang-orang jahiliyah. Masa kita yang setelah diturunkan, ya, Al-Quran kepada kita, diutus Nabi Muhammad kepada kita, kemudian kita ingin balik ke belakang lagi? Ya, jadi saya ingatkan, ya, boleh kita gaul, tapi jangan sampai apa? Kebablasan menerjang syariat. Ya, makanya mila Ustadz juga hati-hati, ya. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Imam Ibnu Sirin, sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama. Jangan sembarangan. Jangan berguru hanya sekedar, wah ini viral di YouTube, di Google dan sebagainya. Ya, guru adalah sumber untuk kita menimba ilmu. Kalau sumbernya keliru, maka ilmu yang mengalir pada darah daging kita pun akhirnya adalah keliru, syubhat, racun. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk apa? Selektif. Orang suruh cari teman aja harus selektif, cari istri aja harus selektif, apalagi apa? Ya, cari guru harus selektif. Karena ini berkaitan tentang agama. Nah, yang keempat, warajulani tahaba fillah. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua lelaki, rajulani, dua laki-laki. Lelaki mencintai laki-laki karena Allah. Jangan sampai kebablasan juga cintanya. Nanti LGBT misalkan, ya, dengan alasan mencintai, ya, mencintainya karena Allah, yakni karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia saleh. Ya, demikian juga wanita masuk, wanita mencintai apa? Wanita, akhwat mencintai akhwat. Kalau ikhwan mencintai akhwat, ya, kalau halal boleh. Suami mencintai istrinya karena Allah, ya, boleh. Ya, seorang anak mencintai uminya karena Allah Subhanahu wa taala, boleh. Tapi jangan sampai dijadikan modus, ya, yang enggak halal. Wah, aku mencintaimu karena Allah. Wah, ya, nanti ikhwan sama akhwat, yang akhwat juga sama ikhwan, nah, ini bukan pada tempatnya. Jadi ini maksudnya adalah laki sama laki, perempuan sama perempuan, atau kalau lawan jenis tapi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak apa. Jadi intinya dua orang ini mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun persahabatannya, persaudaraannya karena Allah. Bukan karena tendensi-tendensi dunia. Bukan karena harta, bukan karena jabatan. Bukan karena sekedar sekampung atau senegara, senasab, tidak, tetapi lebih daripada itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena temannya ini baik, saleh, ya, maka dia mencintainya karena Allah. Ya. Dan jika seorang itu membangun persahabatan, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, maka persaudaraan dan persahabatan itu akan kuat. Berbeda kalau orang membangun persahabatan dan persaudaraan karena tendensi dunia, maka itu akan segera sirna. Makanya dalam Al-Quran Allah mengkaitkan, ya, persahabatan dan persaudaraan itu adalah dengan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bukan Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang Arab, sesungguhnya orang-orang non-Arab misalkan. Enggak. Tapi sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walau mereka berbeda negara, walaupun mereka berbeda
ras, kulit, ya, bahasa, tapi agama, keimanan yang menyatukan mereka. Dan ini anjuran kepada kita semuanya juga, ikhwan, agar mari kita menjaga persahabatan di antara kita. Ya, kita bangun lillahi ta'ala. Ya. Dan mari kita berusaha untuk saling menjaga, merawat persahabatan ini. Terutama, ya, yang saya tekankan, sesama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhwan akhwat yang udah ngaji, jangan sampai, ya, persaudaraan sesama kita retak, putus hanya karena masalah-masalah yang sepele. Kita ini udah dikit jumlahnya. Jangan sampai yang udah dikit kemudian malah bertengkar antara kita sendiri. Hasan al-Basri pernah mengatakan, "Ya ahla sunnah, tarahamu fima bainakum, fa innakum aqallun nas." Wahai ahlu sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Kita ini udah paling dikit loh. Kalau udah pulang ke kampung halaman masing-masing, ya, walaupun saya nggak tahu halaman berapa, ya, tapi kalau sudah pulang ke kampung halaman, asing, udah dianggap kuno, kolot, ini aliran keras, Wahabi, ya, apalagi mungkin malah dianggap teroris, ya, radikal dan sebagainya. Jangan sampai kemudian kita malah cakar-cakaran antara satu dengan yang lain. Hanya karena ya, perbedaan-perbedaan yang itu bisa ditoleransi. Hanya gara-gara beda menyikapi, misalkan, ya, pemilu boleh nyoblos atau enggak, tengkar. Kalau kita tengkar hanya gara-gara boleh nyoblos atau tidak, apa bedanya dengan orang awam yang fanatik dengan pendapatnya? Harusnya kita yang udah ngaji harus lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan. Ya, kita harus bisa belajar, ya, untuk bisa berlapang dada menghadapi apa? Perbedaan. Kalau kita belum dewasa, sampai kapan? Ya, kita akan seperti ini, saling berselisih, ya, debat kusir, fanatik terhadap pendapat kita masing-masing. Ya. Maka mari kita rawat persahabatan kita, ya, dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita, dengan saling mencintai, saling tolong menolong, saling menziarahi, ya, saling salam, ya, berjabat tangan kalau ketemu. Itu hal-hal yang memperkuat persahabatan kita, dan hindari segala hal yang dapat merusak persahabatan kita. Dengki, sombong, suudon, hati-hati. Ma tawadasnani fillah summa iftaraqa illa lidzanbin yuhdisu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah kemudian mereka berpisah kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Ya. Nah, lebih-lebih zaman sekarang ini seringkali persahabatan retak gara-gara apa? Suudon, hasad. Hati-hati. Bakr al-Muzani pernah mengatakan, iyyaka wasyai'a in asabta lam tu'jar wa in ahta'ta wazirta wa dzalika suudon. Hati-hati kamu dari sesuatu yang jika kamu salah, kamu berdosa. Jika kamu benar, kamu tidak mendapatkan pahala. Benar nggak dapat pahala. Kalau salah, malah berdosa. Apa itu? Suudon. Suudon itu orang yang berjelek sangka kepada saudaranya. Kalau prasangkanya benar, nggak dapat pahala. Kalau prasangkanya salah, dia malah dosa. Ya. Nah, selanjutnya ayyuhal ikhwah, yang kelima, wa rajulun da'at sumra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafuha. Seorang yang
digoda, dirayu, wanita yang memiliki kedudukan dan paras yang cantik, tetapi dia mengatakan saya takut sama Allah. Masya Allah, berat ini ya. Wanita itu adalah godaan terberat bagi laki-laki. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma taraktu fitnatan adharra ala ummati min fitnatin nisa. Saya tidak meninggalkan sebuah fitnah bagi kaum laki-laki, fitnah yang lebih berat daripada fitnahnya wanita. Makanya lihat sponsor-sponsor di televisi dan yang lain-lainnya, ya, rata-rata yang ditampilkan adalah perempuan. Iklan sabun, permen aja, ya, yang memerankan adalah perempuan, karena perempuan itu punya darah tarik. Al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat, kalau dia keluar setan akan memperindahnya. Ya. Saya belum pernah nemu yang ada sponsor, ya, terus sing memerankan wong jenggoten ya, misalnya Kak Payu. Ya, rata-rata adalah apa? Perempuan. Jadi fitnah terberat bagi laki-laki adalah perempuan, wanita. Baik yang sudah nikah maupun yang, apalagi yang belum nikah itu. Jangan kira, wah, anak udah nikah aman. Siapa bilang? Yang udah nikah pun apa? Tergoda. Ya, tergoda. Bohong kalau bilang, oh saya nggak tergoda, saya sudah punya istri. Bohong, jangan dipercaya itu. Ya, nah, jadi kalau ada seorang laki-laki digoda, atau sebaliknya perempuan digoda laki-laki yang ganteng, yang tajir, yang keren gitu ya, kemudian dia takut kepada Allah SWT, masuk juga dalam hadis yang mulia ini. Ya, seperti dulu Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh istri Raja Mesir, Zulaiha. Ditutup semua pintu, ditutup semua jendela, tapi ternyata Zulaiha lupa ada satu pintu yang belum dia tutup, yaitu pintu penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat Nabi Yusuf alaihi salam, ya, akhirnya takut kepada Allah. Dia kabur, ya, yang akhirnya kemudian malah menjadikan dia dijebloskan di penjara. Dia lebih memilih di penjara daripada menodai kehormatannya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan bisa mengerem hawa nafsunya, ya, maka surga adalah tempat kembali untuknya. Ini orang-orang yang hebat, yang bisa mengerem hawa nafsunya. Hawa nafsu seringkali mengajak manusia kepada maksiat dan dosa. Innan nafsala ammaratum bisu. Hawa nafsu manusia itu seringkali mengajak kepada maksiat dan dosa, zina, ya, dan sebagainya. Tapi kalau seorang bisa mengerem, mengalahkan hawa nafsunya, inilah orang yang hebat. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, jika kita perhatikan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, semuanya berputar melawan hawa nafsu. Makanya termasuk maqasidus syariah, tujuan pokok syariat adalah bagaimana kita jihad melawan hawa nafsu kita. Al-mujahidu man jahada hawah wa nafsahu fi dzatillah. Orang yang berjihad yang sebenarnya adalah orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Itu jihad yang sesungguhnya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terutama zaman sekarang ini ya, godaan-godaan syahwat begitu banyak ya, menganga, terbuka, terutama di media sosial. Orang begitu mudah untuk berbuat maksiat. Tantangan, godaan kita pada zaman sekarang ini untuk maksiat dan dosa lebih dahsyat daripada zaman dulu. Kita dimudahkan sekarang ini untuk maksiat dan dosa. Tapi ingat,
Tatkala kita dimudahkan untuk maksiat dan dosa, itu bukan karena Allah mengizinkan dan membolehkan, tetapi Allah ingin menguji kualitas keimanan kita. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum Allahu bisyai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu may yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan buruan bagi orang yang ihram. Dulu Nabi dan para sahabat saat belum ihram itu nyari buruan, binatang buruan itu susah. Pas belum dilarang gitu ya. Pas sudah ihram mau umroh mau haji, lalu lalang binatang binatang buruannya. Bahkan bisa dipegang dengan tangan, saking gampangnya. Apa kata Allah? Liya'lama Allahu may yakhafu bil ghaib. Jadi pas dilarang malah digampangkan. Ya, tujuannya apa kata Allah? Agar Allah mengetahui siapa sih yang benar-benar takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Allah ingin mengetahui, ngetes kualitas keimanan kita. Ya, ini sekarang Masya Allah, HP yang ada di kita ini banyak manfaatnya, tapi juga kita nggak boleh lupa banyak juga ya mafsadatnya. Orang bisa habis waktunya, ya bobrok akhlaknya gara-gara HP juga. Makanya kita harus berhati-hati ya dari fitnah jawal ini. Jawal, tahu ya? Wa ma adraka mal jawal. Ya, tahukah kamu apa itu jawal? Jawal adalah HP. Bahasa Arabnya. Baik, yang keenam. Pokoknya intinya yang kelima itu bagaimana kita menjaga diri kita. Ya, terutama yang masih muda-muda, kalau pengen menjaga diri, menjaga kesucian diri, ya, segeralah apa? Nikah. Nah, aman. Lebih aman lah, walaupun belum aman-aman juga, ya, tapi lebih aman. Ya. Nah, sebagaimana kata Nabi, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, siapa yang sudah mampu di antara kalian untuk menikah, segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Taib yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiquhu yaminu. Seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Masya Allah. Sedekah itu adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia, ibadah yang sangat mulia, banyak keutamaan-keutamaannya. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Was-sadaqatu tudfi'ul hati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa sebagaimana air menghapus api, memadamkan api. Banyak keutamaannya. Tapi yang menarik di sini adalah Rasulullah SAW ingin menanamkan kepada kita bahwa di dalam bersedekah, demikian juga dalam amal-amal ibadah yang lainnya, dia berusaha untuk merahasiakannya, nggak pamer dalam sedekah. Nih, saya nyumbang, tapi tolong diumumkan, ya. Ini si fulan telah menyumbang ke, ya, untuk masjid kita ini sekian, dilaporkan, diumumkan, ya. Jadi anjuran untuk merahasiakan, dan ini penting supaya apa? Supaya menjaga keikhlasan kita, supaya kita tidak terjangkiti penyakit riya. Ingat, hawa nafsu manusia pengennya pamrih. Hawa nafsu manusia pengennya pamrih, pamer. Apalagi zaman sekarang, dikit-dikit bikin status, dikit-dikit selfie. Apalagi yang namanya ibadah umroh haji itu, Masya Allah.
dikit-dikit jepret, oh selfie terus. Sampai-sampai itu sering lihat itu kalau pas lagi tawaf itu ada yang sampai live, Masya Allah, live lagi tawaf itu live. Bahkan saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, ya, seorang pas di Masjidil Haram, ya, tolong foto saya, dia lagi berdoa, ya. Udah selesai belum? Oh, sip gambarnya. Ada lagi yang lagi baca Quran. Udah selesai, ditutup lagi Quran ini, ditaruh. Hanya cuma sekedar apa? Acting. Ya, hendaknya bagi kita semuanya merahasiakan amal ibadah kita. Sebagaimana kita merahasiakan dosa-dosa kita. Tolha bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi, pernah mengatakan, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khib'atu amalin falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal ibadah rahasia, maka hendaknya dia melakukannya. Sebisa mungkin kita berusaha untuk merahasiakan amal perbuatan kita. Kecuali kalau kita, ya, menimbang bahwa dengan menampakkannya itu maslahatnya jauh lebih besar. Sedekah misalkan, hukum asalnya yang paling baik itu merahasiakan. Tapi kalau kita menimbang bahwa dengan kita menampakkan itu akan ditiru oleh banyak orang, misalkan memberikan contoh kepada orang, maka ini tidak mengapa. Kata Allah Subhanahu wa taala, pernah Nabi SAW ya seperti itu juga, ketika ada orang yang membutuhkan, nggak ada yang mau nyumbang, Rasulullah akhirnya nyumbang, dicontoh oleh semua para sahabat. Ya, boleh menampakkan kadang-kadang kalau memang itu lebih maslahat. Taib, yang terakhir, yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat dia sendirian, fafadat aina, lalu dia meneteskan air mata. Ini orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang laki-laki atau seorang perempuan, dia merenungi tentang dosa-dosanya. Dia bersepi sendirian, merenung tentang perbuatannya. Ya, terutama lagi kalau di malam hari. Dia bangun, sholat, kemudian dia merenungi tentang dosa-dosanya. Ya, dia teringat akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Dia takut kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke neraka. Akhirnya kemudian dia meneteskan air mata. Ya, dia menyesal akan perbuatannya. Dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya yang nista dan durjana. Dia merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian dia menangis. Ya, maka itu adalah air mata yang bisa menjadi naungannya besok pada hari kiamat. Nabi SAW pernah mengatakan, ainani la tamassuhumun nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khosyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun tahrisu fi sabilillah. Dan mata yang berjaga karena di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni pas jihad dia nggak tidur karena berjaga, menjaga perbatasan, menjaga dari serangan musuh. Ini adalah dua mata yang tidak akan disentuh dari api neraka. Ya. Taib. Demikian ayyuhal ikhwah, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Taib, saya minta waktu 5 menit. Untuk tema masuk surga bersama keluarga, karena saya lihat yang tersebar malah judul itu, ya, masuk surga bersama keluarga. Taib, kita sampaikan secara singkat biar dapat dua-duanya, ya, biar dapat dua-duanya. Masuk surga adalah puncak kenikmatan dan puncak kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185.
Ini ayat yang sangat penting yang harus kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian akan dibalas amal perbuatan kalian besok pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke surga, sungguh dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Kesuksesan yang sesungguhnya bukan sukses kita mendapatkan harta, jabatan dan tahta, tapi sukses yang sesungguhnya tatkala kita menginjakkan kaki di surga. Inilah yang mestinya kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya, berlomba-lomba untuk mengejarnya. Ya, masuk surga itu kesuksesan dan puncak kenikmatan. Kita bisa masuk surga itu sudah masya Allah kesuksesannya sesungguhnya. Apalagi jika kita bisa masuk surga bersama orang-orang yang kita cinta, bersama orang tua kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita, akan bertambah kebahagiaan itu. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga bersama keluarga kita? Yang pertama adalah dengan memperkuat keimanan kita dan memperbanyak amal soleh kita. Kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan menjadi hamba-hamba yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Jadi kalau orang tuanya beriman, anak-anaknya juga beriman, nanti akan disatukan, akan dipertemukan oleh Allah, dan itulah reuni yang sesungguhnya. Tatkala kita bisa bertemu dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga Aden. Mereka akan memasukinya dan orang-orang yang saleh dari orang tua mereka, istri mereka dan anak-anak mereka, orang-orang soleh. Jadi kalau orang tuanya soleh, istrinya juga soleha, anak-anak mereka soleh, maka mereka pun akan masuk surga bersama-sama. Orang soleh adalah, atau istri yang soleha adalah yang menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan hak makhluk. Dia baik hubungannya dengan Allah, baik juga hubungannya dengan sesama makhluknya. Ya. Jadi ini kunci yang pertama, yaitu iman dan amal saleh. Yang kedua, agar kita bisa masuk surga bersama keluarga adalah dengan mendidik dan membimbing istri kita, anak-anak kita, ya, dengan ilmu agama, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, keluarga yakni istri dan anak-anak, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah ya batu-batuan, ya, dan manusia. Kata Ali bin Abi Thalib, maksudnya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, maksudnya bagaimana? Allimuhum wa'addibuhum, ajari mereka, didik mereka. Makanya tugas paling utama bagi kepala rumah tangga, ya, bagi seorang suami, bagi seorang ayah, bukan sekedar mencari duit dan nafkah, tapi yang paling inti, ya, dari tugas kepala rumah tangga adalah bagaimana menggandeng tangan istri dan anak-anaknya menuju surga Allah, melindungi mereka dari siksa api neraka. Ini yang paling inti dan ini yang paling berat. Kalau cuma sekedar cari duit, banyak orang bisa.
Tapi yang bisa membimbing, menggandeng tangan menuju surga, menyelamatkan dari neraka, ini yang butuh kesabaran, keuletan, doa, perjuangan. Ya. Yang ketiga, ya, agar kita bisa masuk surga bersama keluarga, maka dibutuhkan akhlak yang baik bersama keluarga. Jadilah orang-orang yang baik akhlaknya kepada keluarga, pada istri, pada anak, pada orang tua. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya adalah yang paling baik sama keluarga saya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan patokan akhlak yang baik itu adalah kalau dia baik sama keluarga. Kenapa ikhwan? Kenapa patokan akhlak yang baik itu adalah akhlak sama keluarga? Karena akhlak sama keluarga gak bisa di-acting, pura-pura itu acting, gak bisa. Kita kalau sama orang ya, ketemu di majelis taklim seperti ini, kita bisa aja acting, ramah, lembut, ya, bahkan mungkin ya habis taklim ngejak ke warung misalkan, kayaknya dia waduh baik banget gitu ya, dermawan. Kita bisa aja acting ya, karena itu cuma sesekali apa, sesekali ketemu. Tapi kalau sama keluarga kita, istri dan anak-anak kita, kita nggak mungkin acting, watak asli pasti muncul. Taib. Yang keempat adalah sabar dan istiqomah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Perintahkan anak keluargamu, istrimu, anak-anakmu untuk sholat dan sabarlah kamu. Jadi mendidik ya keluarga untuk menuju surga butuh kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, agar kita bisa masuk surga bersama keluarga kita adalah dengan banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa, karena doa ini kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Semua kebaikan dan kebahagiaan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita minta kepada Allah, termasuk minta supaya kita dan bersama keluarga kita dikumpulkan di surga, minta sama Allah SWT. Perbanyak doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk permata ya hati kami. Perbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dan jagalah kami dari neraka. Hasanah itu kalimat yang singkat tapi padat. Semua kebaikan. Di dunia kita dapat ilmu, rezeki, ya, keharmonisan rumah tangga. Di surga dapat hasanah, dapat surga, ridha Allah SWT, melihat Allah, itu hasanah. Cakupannya luas. Dan orang yang minta surga kepada Allah, maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan orang ini padaku. Sebagaimana dalam hadis, man sa'alallahal jannah salasa marrat qalatil jannah Allahumma adkhilniha. Siapa yang minta surga 3 kali, surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan orang ini padaku. Maka mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dimasukkan ke surga bersama keluarga kita. Taib. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat yang bisa kita bahas. Oh, ini ada pertanyaan. Ustadz, anak punya ibu yang selalu mengedepankan anak pertama, sedangkan anak-anak yang terakhir merasa tidak adil dengan kasih sayangnya ibu. Tadi sudah kita sampaikan ya. Pertama, ini untuk orang tua harus adil.
Jangan sampai kita lebih sayang, lebih perhatian, ya. Kalau ada cinta dalam hati, itu biasa. Seorang lebih cinta kepada anaknya yang ini. Nah, tapi jangan menampakkan. Nabi Yakub lebih cinta kepada Yusuf, itu biasa. Nabi Muhammad SAW lebih cinta kepada siapa? Aisyah, itu biasa, nggak ada masalah. Karena itu urusan hati, susah dibendung. Tapi jangan sampai kita menampakkan, ya, dengan ini lebih disayang, lebih diciumin, ya, sering ditanya kabarnya. Yang itu nggak pernah dicium, nggak pernah ditanya kabar. Akhirnya ini yang menyebabkan kemudian muncul kedengkian di antara anak, ya, permusuhan di antara mereka. Maka tidak boleh. I'dilu baina auladikum, ya, berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Sebagian para ulama mengatakan hatta fil kublah, sampai dalam masalah ciuman pun harus apa? Adil. Seperti itu. Ya, tapi bagaimana sikap seorang anak kalau ada orang tua yang seperti itu? Yang pertama, sabar. Ya, sabar. Kemudian yang kedua, evaluasi diri. Apa sih penyebabnya? Kok saya nggak kayak dia? Ya, kita jadikan ibrah, pelajaran. Kemudian yang ketiga, ya, tentu adalah menyampaikan dengan orang tua dengan cara yang lembut. Ya, dengan cara yang lembut. Nah, dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mengenai pemuda yang hatinya bergantung kepada masjid, apakah ini juga berlaku kepada wanita? Sedangkan wanita tidak wajib di masjid. Sebagian para ulama mengatakan memang ada perselisihan. Apakah itu khusus untuk laki-laki saja ataukah mencakup juga wanita? Sebagian para ulama mengatakan itu khusus laki-laki karena yang disyariatkan dan diwajibkan untuk sholat berjamaah itu adalah yang laki-laki. Adapun perempuan yang afdalnya adalah sholat di rumah. Kalau laki-laki wajib di masjid sholat berjamaahnya supaya dia menjadi, ya, lelaki yang saleh, bukan lelaki yang solihah. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwa wanita pun masuk dalam hadis ini. Tapi arti dari masjid di situ bukan masjid umum kayak ini. Tapi masjid di situ adalah tempat sholat, tempat sujud. Dan di rumah pun itu adalah apa? Tempat sujud. Jadi mencakup juga apa? Untuk wanita. Dan ini yang lebih kuat. Bahwa laki-laki dan wanita juga masuk dalam kategori hadis ini. Karena Islam itu adil. Bukan hanya untuk laki-laki saja. Perempuan juga bisa masuk. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan. Nabi juga bersabda, an-nisa'u syaqaiqur rijal, wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Ya, makanya para ulama membuat sebuah kaidah, hukum asalnya tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Ya, jadi termasuk misalkan tadi wanita yang bersedekah, wanita yang menangis, ya, meneteskan air mata, wanita yang digoda oleh pemuda yang ganteng misalkan, kemudian dia takut kepada Allah, masuk. Ya, nah, Ustaz, apakah masjid yang dibangun di atas mall sah? Masjid apa ini? Nurul Ilmi Jakarta, khususnya untuk itikaf. Pada dasarnya masjid itu adalah yang dipakai untuk sholat 5 waktu. Jadi kalau saya nggak tahu ini, belum tahu Masjid Nurul Ilmi Jakarta, selama masjid itu dipakai untuk sholat 5 waktu, maka itu adalah masjid. Ya, disebut sebagai apa? Masjid. Jelas ya? Jadi kalau itu dipakai untuk sholat 5 waktu, maka itu disebut sebagai apa? Masjid. Tapi kalau cuma misalkan jarang-jarang, hanya insidental saja, seperti kadang di sebagian gedung di hotel misalkan, kadang pas ada acara baru dipakai untuk apa?
masjid, ya, maka ini tidak disebut masjid karena cuma insidental saja. Tapi kalau memang setiap hari dia dipakai untuk masjid, ya, untuk sholat 5 waktu, maka itu termasuk bagian dari masjid. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.